dipatakan Pak Sukri nggih ngoten. Ini mungkin tasik perjalanan badhe ngriki karang mlencong-mlencong, racal mlencong-mlencong untuk kita perhatikan bersama. Belum menika ingkang jenenipun Bapak Niki dumateng panjenenganipun Perda Kasumaga atas ini jiwa saya gitu. Jiwa saya gitu mawon. Tunggale moto sing mburi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa atimul hajj wal umrata lillah sadaqallahu alim. Padahal para maulana, para alim, para ulama, wa khusus umatmu. Kiai Sukri Mihati Kota Bina segenap karo mulai rahimahullah Solo calon jamaah haji Kabiru Zihar rahimahullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan Lurus. Allah Ta'ala rahmat nikmat lan maunah Mepet mawon. kula panjenengan sedaya saged Masuk mawon 03. majelis yang barok, majelis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ikhtiar, dalam rangka persiapan menuju Arafah Musdalifah Mina Keranten Al-Hajju Arafah. Haji menika intinya wonten Arafah. Mugi-mugi kanthi pertemuan sampai menika kula panjenengan dipun diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paringi kelancaran dan akhiripun jalankan ibadah mangke. Salawat salam mugi kunjuk wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ingkang kula lan panjenengan antu-antu sahabatipun ing yaumil hada ila yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu jamaah haji rahimakumullah ing mriki dan mau dihubungi Pak Widyono memang serba mendadak tahun menikah haji menikah penuh ikhtiar penuh sabaran mugi-mugi panjenengan termasuk hamba-hamba Allah Kurang keras, Pak. Kurang keras biar. kurang keras oke ganggu yang lain Mboten mriki kompon mawon. ganggu Cek. Cek. Laras-laras hamba Allah ingkang dipun muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin 2 hari lagi kita akan bersama-sama menghadapi puncak haji yaitu wukuf wonten Arafah. Mangke insyaallah ketika panjenengan wonten mriki beda syarikah, berarti panjenengan mangke terbagi atau basic panjenengan derek wonten Arafah menika basicnya adalah syarikah. Terus yang MCDC mangke nggih berangkat berbarengan dengan kloter MCDC berbasis kafilah boten kloter malih. Terus kundur mangke saking Arafah kembali ke kloter. Terus KSK, kloter syarikah kloter. Terus berangkat bersama kloter, di sini bersama syarikah, kundur malih bersama kembali ke kloter lagi. Jadi jangan khawatir karena jargon kita di sini, kula sebagai petugas atau wakil saking pemerintah harus memberikan keyakinan, kenyamanan kagem panjenengan semua. Keranten apa? Jargon kita pada hari ini ibaratnya Medan Porang adalah jamaahku, jamaahmu, jamaahmu, jamaahku. Kita saling membantu menjadi keluarga di sini. Karena apa? Ketika kita terkotak-kotak oleh kepentingan kelompok bimbingan dan lain-lain, maka kita akan sempit cara berpikirnya. Keranten apa? Ketika kita sudah seperti ini, kita harus saling membantu. Harus saling membantu terkait dengan ubudiyah, terkait dengan sosial dan lain-lain. Oleh karena itu, insya Allah kalau wingi ingkang MCDC sampun rapat, mangke insya Allah ingkang berangkat mulai dari 16, 17, 18, 19, 17 boten 16, 18, 19, 20, 21, 22
jam 5 sore Rabu berangkat menuju Arafah. Artinya tidak seperti biasanya. Kalau dulu haji itu tanggal 8 Dzulhijjah dikirim mulai pagi, Mas. Mulai pagi dikirim digeser jamaah menuju Musdalifah, menuju Arafah, tapi hari ini sore. Artinya berarti bersiap-siap nanti nyampe Arafah bisa juga sampai subuh. Pergerakan jamaah, semua jamaah yang ada di kota Mekah meskipun sakit, meskipun yang sudah tuanta, sewajib dibawa ke Arafah. Oleh karena itu jutaan orang ini kula lan panjenengan harus berikhtiar. Salah satunya hari ini panjenengan dirawuhkan dalam rangka persiapan rohani juga, nanti beristighosah bersama-sama Pak Kiai Haji Sukri. Saya akan memberikan pembekalan terkait dengan teknis pemberangkatan dan lain-lain. Jadi yang perlu panjenengan ketahui, panjenengan patut bersyukur karena apa? Panjenengan hadir di Mekah ini sudah mendekati puncak haji, yaitu Arafah, yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5. Sedangkan contoh saya sudah lama dari Madinah ke Mekah, nanti harus benar-benar hemat energi, hemat tenaga, kesana waktu kita tadinya di Arafah nanti benar-benar sehat. Berapa lama sih kita di wukuf di Arafah? Ketika kita berangkat tanggal 8 Dzulhijjah, artinya hari Rabu, berarti malam Kamis di sana, atau bahkan langsung Kamis pagi di sana untuk mengerjakan wukuf di Arafah, sholat jamaah takbir zuhur dan asar di Arafah. Selesai itu khutbah wukuf, habis itu berdoa bersama-sama, istighosah dan lain-lain. Habis itu dipersilakan untuk berdoa. Jangan lupa dipersiapkan untuk doa-doa yang akan panjenengan panjatkan selama panjenengan akan mengikuti prosesi wukuf di Arafah. Jaga jangan sampai tertidur, karena rugi besar ketika panjenengan nanti nunggu hajinya itu berapa lama? 3 tahun ya? 13 tahun. Sisanya hanya tidur, nanti tertidur, rugi karena di sana ada tempat istijabah untuk berdoa. Bahkan di salah satu kaul mengatakan bahwasanya Allah pada waktu hari Arafah itu memamerkan hamba-hamba Allah itu kepada malaikat. Bahwasanya hamba-hamba Allah yang ada di Arafah, Allah berkata kepada malaikatnya bahwa malaikat hamba-hamba yang sekarang untuk di Arafah itu dinolkan kembali. Ya ampun, dan doa-doanya akan dijawab Allah. Perlu panjenengan ingat bahwasanya Allah memberikan apa yang kita butuhkan, tapi Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Makanya apa? Utuni sajidah. Nyuwun pasti apa akan memberikan. Artinya apa? Panjenengan butuh nafas diberikan, butuh makan secukupnya diberikan. Tapi keinginan panjenengan harus panjenengan suwun. Kenapa keinginannya banyak? Bermacam-macam jamaah keinginannya berbeda. Oleh karena itu monggo panjenengan keinginan panjenengan catat yang ini. Ketika di Arafah dicatat proposal hidup panjenengan, proposal hidup anak-anak panjenengan, proposal hidup teman-teman panjenengan yang berdoa disampaikan kepada Allah. Atau kalau panjenengan pengen praktis, ya Allah, doa-doa teman-teman semua orang yang udah di Arafah otomatis menjadi doa saya Al-Fatihah. Itu di jamak sakit. Monggo teman-teman. Oleh karena itu perlu di panjenengan harus hemat energi karena di Arafah malam tanggal 9 panjenengan sudah di Arafah. Di Arafahnya 1 hari, habis itu geser menuju Musdalifah. Ketika yang murur kemarin sudah jadwalkan murur ya, bukan karena kloternya berbeda. Murur itu bagi jamaah lansia risiko tinggi atau yang pengen haji dengan skema murur didaftarkan. Nanti artinya nopo di Arafah itu ketika panjenengan yang melewati Musdalifah lewat pintu depan, sedangkan yang mau murur lewat pintu belakang. Boleh. Jadi asalkan didaftarkan oleh kloter yang menjadi kafilah panjenengan. Ini ada beberapa yang ikut kafilah saya, kafilah MCDC 14, itu 9. Ada beberapa jamaah dari Kota Blitar yang ikut saya, besok insya Allah. Wonten nggih? Wonten ada 5 atau 7
7 jamaah yang nanti berangkatnya dari 10-16. Berarti ketika panjenengan di sana berbeda dengan rombongan, berbeda dengan jamaah satu kloternya, berbeda dengan pembimbingnya, berarti mulai saat ini banyak harus siap. Karena apa? Di Arafah tidak hanya berdiam diri. Berdiam diri boleh Pak. Cuman banyak akan sia-sia, rugi ketika hanya berdiam diri. Minimal banyak istighosah, berzikir, bacaan Yasin atau Al-Quran dan lain-lain. Artinya mulai sekarang begitu. Yang punya ijazah, contoh pernah punya ijazah, khatam Yasin 41 kali. Dipraktekkan di sini, dimulai dari sini, nanti khatamannya di Arafah. 2 hari di Arafah. Habis itu geser di Musdalifah mulai malam tanggal 9, mulai maghrib digeser menuju Musdalifah, yang ngurun langsung menuju Mina, naik bis langsung menuju Mina. Perlu panjang ketahui, ngurun itu perlu didampingin, perlu sekali. Karena apa? Contoh ketika Mina itu di alun-alun kota Blitar, dengan panjenengan bisnya berhentinya di perempatan Telkom, panjenengan harus jalan, harus tahu tendanya nomor berapa, atau bahkan lebih dekat di mana, di Blitos, lebih dekat lagi. Ketika nggak ada temannya bisa jadi salah tenda, salah masuk tenda dan lain-lain. Tentunya ketika murun yang perlu digarisbawahi apa? Tetap harus ada benda. Sedangkan yang turun di mabit di Musdalifah berarti mulai malam habis maghrib digeser menuju Musdalifah, nanti bermalam mabit di Musdalifah dan keluar setelah jam 12 malam berangsur-angsur akan nututi jamaah yang murun lagi. Untuk nututi jamaah yang urun ketemu di tenda Mina. Habis itu nanti ada jadwal untuk lempar jumrah akobah. Jadi apa yang perlu diketahui bersama, lempar jumrah itu ada waktu afdol dan ada waktu dari pemerintah. Afdol itu biasanya ada teman-teman dari kelompok bimbingan, afdol itu barang jumrah dan tapi keselamatan yang paling utama bagi jamaah di Indonesia tentunya dari kota Blitar. Kita tidak berharap ada jamaah di kota Blitar dari jamaah dari Haramain ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu tetap mengikuti aturan dari kloter, aturan dari pemerintah. Karena salah satu taat kita selain taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, salah satu adalah taat kepada ulul amri, taat kepada pemerintah yang menentukan. Jadi nanti ada jadwal dari syarikat yang menentukan bahwasanya kafilah 46 berangkat melempar jumrah akobah jam 10 malam. Boleh bareng-bareng nanti dipandu oleh syarikat lempar jumrah akobah, setelah itu kodok. Insya Allah untuk yang ada di pemondokan Miswalah ini tidak tanazul, dia tidak pulang setelah lempar, tidak pulang ke hotel, tapi langsung kembali ke Mina. Untuk yang tanazul adalah yang dekat dengan Jamarot, yaitu yang penginapannya ada di Sisa, ada di Raudhah dan Al-Sisa. Itu program pemerintah untuk mengurangi kepadatan yang ada di tenda-tenda Mina. Sedangkan untuk pilihan nafar awal atau nafar sani, monggo dari bimbingnya. Biasanya nafar awal atau nafar sani ya? Awal. Kemarin sudah ada bimbingan dari sektor bahwasanya untuk kloter 1 sampai 10 wajib nafar awal. Kalau panjenengan nanti nafar sani atau nafar awal, panjenengan nanti ikut saja. Jadi ketika akobah selesai, panjenengan kembali ke Mina, lepas tahalul awal, lepas kain ihram. Sudah larangan ihram sudah selesai, kecuali satu, ngumpuli pasangan istri atau suami. Yang muda-muda ngempet nggak mungkin di tenda Mina karena uyah-uyah. Okay. Nanti setelah itu bermalam di Mina, nikmatilah malam-malam di Mina. Karena ketika kita ditakdir satu kali haji, kalau panjenengan nginep di hotel sudah biasa. Tapi ketika nginep di Mina, ketika ditakdir hajinya satu kali ya malam itu panjenengan nikmati. Memang sempit, jadi ukurannya itu 70 cm itu hanya untuk satu orang. Jadi kayak pindah lah. Jadi dinikmati saja. Jangan dikapling Bapak Ibu ya. Memang ada kasur dan bantal satu-satu, cuman kalau bisa dipepet kemauan kesana sakit badan. Ya, dikapling satu-satu, kadang syarikat itu menyediakan
satu tenda tidak sesuai dengan jumlah jamaah. Jadi ketika jamaahnya 200, kasurnya hanya 180, 170. Karena itu monggo nanti dibatas mawon, misalnya sakit untuk berbagi. Karena itu tadi jamaah kita saling membantu satu jamaah. Apakah campur tenda di Arafah dan Mina? Iya. Jadi nanti sekatnya adalah pas panjenengan itu bersekat. Yang putri biasanya kalau di Arafah itu di belakang, kalau di Mina ya sekat yang putri di sebelah kanan atau yang lagi kiri. Dan yang paling bahaya ketika bapak-bapak ini masih berpakaian ihram, tidak berpakai pakaian dalam satupun. Kadang ada yang tidurnya biasanya kukur-kukur. Gini loh, gitu. Besar-besarnya semoga Pak Haji Maki selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya monggo Pak Haji Mahbub pinarak wonten mriki Pak Haji. Nggih paring sambutan ugi. Selanjutipun nggih mengko Pak Haji Sukri mungkin terakhir istighosah dumateng Pak Haji Bapak Haji Sukri mengko selaku petugas dari Umrah Daerah bimbingan ibadah dumateng panjenenganipun wekdal kasumangkaten. Monggo Pak Haji. Bil khusus pun Yai Maki Khalid ya akrab sederek. Kang hormati seluruh pengurus KPIH baik Departemen juga An-Nabiyah, juga yang kami hormati jamaah saking mandiri, seluruh jamaah Kota Blitar, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan saten menika tansah pinaringan kekuatan lahir batin akhiripun saged majelis dalam rangka pencerahan menjelang alhamdulillah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi napa ingkang dados niat hajat kula dalam rangka menghadapi amanah. Mugi-mugi kula panjenengan mangke nyandang haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Rawuh ingkang minulya menika sampun kathah sanget ingkang katandhaken panjenenganipun Yai Maki niki insyaallah sampun jelas samblang, namun kula namung nambahi sedhik mawon nggih. Kalau mau sampun dipun singgung terkait dengan apa itu program-program yang akan dilaksanakan dengan Al-Musna, hubungannya dengan pemberangkatan dan sebagainya. Namun kalau menggarisbawahi karena rombongan jamaah ini dari Blitar menuju Bido kafilah mungkin makin Bido bis kalau tanda saken terkait dengan ibadah, monggo konco-konco jamaah Blitar menika kemandirianipun kira-kira upayaaken kemandirian mungkin dalam niat atau kemandirian dalam ibadah itu tidak menutup kemungkinan bisnya masuk akan bisa, tapi mudah-mudahan tetap kumpul ngaten nggih. Jadi penting sangat pramila menika acara wonten menika ini sifatipun namung istilah evaluasi. Mugi-mugi perjalanan ibadah panjenengan mangke saged sempurna ngaten nggih. Ingkang perlu kawulemetaken nggih menika seluruhipun wajib Maki kados panjenengan di Kota Blitar menika di IPHI niku ingkang terakhir praktek atau ini lho, niku riye gambaran kados badhe dialami dateng tanah suci. Sedikit banyak kalau bengker nggih sampun gambaran tempat-tempat ingkang kalaksanaken wonten Kota Blitar niki sebagai ilustrasi mawon. Lah niki badhe dipraktekaken wonten tanah suci Makkah niki, utamanya badhe nglampahi haji. Nggih.
perlu kalau aturaken bilih panjenengan insya Allah dari proses latihan praktek atau dari proses sebelumnya manasik nopo ingkang dilampahi umroh nopo ingkang dilampahi haji niku sampun teteh tuntas lan jelas insyaallah nggih. Dua hal yang memang sering kalau aturaken dalam kegiatan ibadah haji tanah suci harus memahami umroh dan yang kedua memahami haji. Dan umroh sudah terselesaikan. Nah niki masuk ibadah haji insyaallah Rabu bidal datang harusnya diawali dari wukuf di Arafah. Nah pramila menika kula namung ngemutaken mawon ngeces Bu, Pak, para jamaah haji mangke saderenge bidal menika persiapan selipun melaksanakan sunnah napa kemawon. Iki saring mawon nggih. Mandi napa mboten? Nggih. Saderenge mandi napa Ibu Bapak sekalian? Kalau dipun singgung. Wah. Napa niki? Bersih-bersih. Potong kuku juga. Apa itu potong rambut juga boleh pakaian wangi. Tadi sudah dijelaskan kalau wingi nggih sampun kala aturaken monggo niku bener-bener badan keadaan bersih ngeten nggih. Niku langsung panjenengan nglampahi napa? Yudha. Ben trisi kuku anu napa niku? Mandi leres Ibu. Nggih, mandi. Nggih. Mandi. Nggih. Niatipun pripun? Niatipun pripun? Pun sering mandi napa dereng? Bapak-bapak Jumatan mandi napa mboten? Ibu-ibu, bapak-bapak nyun duka lek tempat dalu mandi napa mboten? Tempat dalu lorno. Lha iki badhe panjenengan niku nglampahi haji wonten mandi niatipun nawaitu ghusla haji lillahi ta'ala. Lek cara Jawa aku niat adus ikram haji lillahi ta'ala. Walaupun ini kan boten ngaten niat umroh. Niku nggih sampun mandi dan sebagainya. Terus panjenengan sholat ikram. Niate pripun? Ayo, cek. Niatipun. Usolli sultan ikram haji lillahi. Pirang rakaat niku? Itu monggo dikai teng materi panjenengan kacampur tadi ku. Nah, supaya kula jenengan lebih ya paling tidak dari ilmu ingkang sampun nate pikantuk niku saged diamal laken. Ngoten nggih? Nah, niku bagian. Pun jelas selanjutipun dipersiapkan untuk berangkat sesuai waktu ngoten nggih. Nah, niki monggo dites malih nggih. Niku mangke nyuwun sewu. Panjenengan sholat apa itu niat haji nggih. Niku teng jero kamar napa teng kendaraan nggih. Teng tempat apa? Teng depan hotel. Lan iki perlu kula aturaken dumateng kanca-kanca nggih karena beda rombongan, beda apa itu kafilah dan sebagainya. Kalau mau monggo dipun apa itu hafalaken dipun niati seolah-olah kula nyadur itu piye niate, pirang rakaat. Nanti itu saged paham nggih. Paling enggak ngaten niku. Lah niku monggo berkait dengan
niat itu sesuai kesepakatan. Kalau mungkin pisah-pisah dan mudah-mudahan tidak, itu jangan sampai tidak niat. Jadi mandiri harus betul-betul niat. Tapi kalau nanti bersama-sama dan ketepatan zamannya dari kota Blitar, ini tidak ada masalah. Tapi kalau lepas, jangan lupa bahwa panjenengan itu mampu untuk melaksanakan niat hati, ngerti nggih? Memang kompakipun patut boten kelewatan niat, utaminipun bapak-bapak yang sepuh niku di atas kendaraan yang tadi di komando ingkang bangku-bangku dekat karo ini terpisah bangku-bangku dekat ini saling ngemutaken ngoten nggih. Pas nek niku boten niat nanti jam iki saling upaya saling ikhtiar. Monggo sholat di atas bis niatipun. Labbaik Allahumma coba kedi nama itu saja wa akram tu bihi lillahi ta'ala. Itu sih tentang buku-buku monggo dianu malih, tapi iki sampun blonjo sampun anu iki. Iki kadang-kadang rada anu iki terlupakan, tapi insyaallah panjenengan sampun apal depan dan niat itu sudah panjenengan rencanakan ngerti nggih. Nah terus perlu kalau aturaken bilih ingkang napa niku dampingi ingkang sepuh kan sampun dijelasaken niku bisa ditambahi niat labbaik Allahumma hajjan fa'in abasani bisun pamahalli haisu tabasani. Istirahat bersyarat ya. Itu artinya itu ya seandainya aku terhalang sesuatu maka aku akan bertahalul di tempat terhalang itu. Nanti nggih. Intine kan ngoten nggih. Utamanya ibu-ibu yang dampingi piantun-piantun sepuh. Nah, niki kalau ada tambahan niat niku. Nah, ini sudah apa itu rumusan para ulama Indonesia di petunjuk Kemenang ada di petunjuk Malase Kemenang juga ada dasarnya ngaten nggih. Terus pun ngaten boten disampaikan namanya yang bapak-bapak dan mudah-mudahan semuanya baik resti sepuh dan sebagainya itu Allah memberi kemudahan dan kelancaran panjenengan sehat untuk melakukan ibadah itu sampai pulang ke tanah kita yaitu tanah Indonesia di kota Blitar. Ini berdoa nyuwun dan sebagainya. Ngaten nggih, niku sangat sampun gamblang panjenengan niatipun harus bener. Terus mangke seolah-olah niki mangke nggih ingkang sampun anu niku badhe masuk Arafah donga dan sebagainya sampun apa napa teng Arafah yang dilakukan sampun disinggung pun ngantos niku kula wangsul malih Rafas busuk juga jidal nggih niku monggo panjenengan untuk menghindari niku selalu memperbanyak zikir, berdoa, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Ya boleh video, tapi video pada waktu berdoa di rumah tadi diaturkan boleh-boleh saja dan itu dipateni, bukan melihat video-video yang tidak ada gunanya. Kata dikit diaturaken gampang prakteknya nggih. Lebih repot dan nami ini tiang niku kagungan to pokoke. Bahasane kasar niku nggih tutuk lan bodo puasane nomor niku boten ngendikan sing nyerempet kadang-kadang nggih rada abot, tapi insyaallah kalau panjenengan niat tulus tidak terganggu persoalan-persoalan yang apa itu ke arah negatif, ke arah maksiat saged bertahan. Sebab napa Ibu, Bapak, ya ni
kita ngangen-ngangen pengen haji niku sampun 2011 diawiti daftar ngantos sakmeniki berarti sampun 13 tahun. Lek oleh niku mboten panen sing pari mentes kan nggih rugi lho. Nggih. Pari gabuk ngoten kan repot niki. Nggih. Mudah-mudahan dengan niat keikhlasan tulus panjenengan panenanipun nggih panen pari ingkang bener-bener mentes atosipun bener-bener mabrur. Sebab niku diaturaken hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ini panjenengan raih dan sekali lagi itulah jajan yang paling awet. Nah, setelah sudah di situ diawali apa? Siang niku wukuf dulu napa sholat jamak? Wukuf dulu. Wukuf dulu napa sholat? Wukuf dulu terus sholat, ya. Terus zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan asar. Jadi berjamaah di sana. Terus niatnya pripun? Sampun genah to, saya zuhur jamak dicobi niatipun jamak zuhur kali asar. Sholli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jamak takdim rakaat ini qasran lillahi ta'ala. Ya pun intine sami. Lan maghrib pun kalih lho nggih, maghrib tetep yo. Sing kalih isakipun. Kan isa ini iki pas wukuf baca wukuf niku zuhur kalian asar. Jadi kalau kinten ingkang lintu-lintu sampun saged dipahami karena niki kan keterbatasan waktu nggih. Nah, terus intinipun kados aturaken wau teng Musdalifah, terus Mina, terus kesepakatan insyaallah nafar awal nanti melanjutkan tawaf ifadah, sa'i, lalu sampun selesai. Nggih. Terus ingkang paling penting malih nambah gede lek sampun niku terlaksanakan jadi diterangkan kembangkan kuota dan manasik setahun tadi ini kan tahun judulnya diakhiri tawaf ifadah sa'i lalu selesai ingat insyaallah gampang. Nah, niku dengan harapan panjenengan mabrur monggo sak bibaripun panjenengan melampaui haji bahwa proses awal sampai akhir dalam pelaksanaan ibadah itu merupakan madrasah, merupakan pendidikan matang kula panjenengan, pencerahan kita dalam perilaku kehidupan pramila menika akhlak kula panjenengan harus total berubah. Nggih. Amaluhu ba'da haji khairum min qablihi. Jadi amale sadurunge haji kudu luwih apik sabibare haji. Pun terang mboten ngrasani mboten ana napa atune. Lek niki bibar haji wangsul tamu niku kali jagongan peh kancaku kae nang kamar mek turu tok dijak jamaah angel ora tau umroh sunat nggih lho. Mangga upayakan ya tetap dijaga kemabrurannya. Kalau kita ngaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten nggih kalau matur mungkin dilanjutkan istighosah singkat nggih monggo. Nggih monggo. Kula akhire ngaten nggih kula nggih. Nggih, pengkawula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya mau menjelaskan untuk jamaah yang mulai itu persiapannya apa juga sama dengan jamaah yang lain. Ya artinya jamaah yang mulai itu apa ya juga mengikuti wukuf di Arafah dan selanjutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk niat istirahat itu mohon untuk ditulis dan bisa dihitung. Soalnya kalau hanya mendengar saja khawatir yang diucapkan itu tidak sama dengan apa yang ditulis itu. Terima kasih. Langsung dijawab urusan boten Supen. Untuk skema murur itu
hanya untuk skema jamaah tidak mabit di Musdalifah. Berarti di wukuf di Arafahnya tetap sama dengan jamaah yang lain. Berangkatnya bareng. Ini sampai hari ini, detik ini berdasarkan rapat di sektor berangkatnya bareng. Tidak ada pengelompokan sendiri jamaah yang murur berarti digeser ke Arafahnya sendiri dengan jamaah murur. Tapi masih saat ini keputusannya masih bareng. Nanti dipisahkan ketika keluar dari Arafah. Yang lewat pintu depan itu jamaah yang sehat-sehat tentunya tidak memilih murur. Yang lewat pintu belakang jamaah yang murur. Berarti hanya lewat saja di Musdalifah. Batu kerikilnya sudah ada di dalam bis. Nanti jenengan harus ngitung Aqobah 7, besoknya Ula Usul Aqobah 777, berarti 21, besoknya lagi 7777 21. Nah 7 21 21. Tapi nek golek pon jumpen. Sapa ngerti panjenengan jatuh atau pas ngelempar nggak nyampe, itu nanti biasa buat cadangan. Terus aja ngelempar pitu mak biyu ben menyingkat wekdal dan itu pertanyaan. Jadi murur berarti hanya skema di Musdalifah. Untuk bekalnya sama dengan jamaah haji yang lain. Hari ini teman-teman itu yang di hotel sudah memasukkan barang-barang bekal untuk instan panjenengan. Nanti akan dibagikan. Nanti setelah ini kan berhenti makannya. Nanti hari Rabu sudah tidak ada makan. Nanti panjenengan dibawain bekal untuk mabit di Arafah. Dan jangan lupa ada pesanan dari Bu Dokter tadi. Jangan lupa bawa obat-obatan yang panjenengan butuhkan. Meskipun ada dokter yang mendampingi, panjenengan obat-obatan yang dibutuhkan dari rumah yang tidak ada di sini, panjenengan tetap bawa. Terus pertanyaan kedua apa tahu? Niat istirahat. Niat istirahat itu bagi jamaah tadi yang sampaikan Yesus. Niat istirahat itu siapapun atau panjenengan yang mendampingi jamaah lansia atau bagi jamaah lansia dengan membaca niat istirahat. Ketika di perjalanan panjenengan tiba-tiba sakit keras, ada perang, ada bencana alam, atau bahkan panjenengan ditakdir sama Allah tiba-tiba nggak bisa melaku, dari berarti panjenengan sudah bisa bertahalul di situ, motong rambut selesai, rukunnya sudah selesai. Itu sangat menguntungkan. Ketika ada rukhsah dari Allah Subhanahu Wa Taala, monggo panjenengan pakai. Ketika panjenengan ragu-ragu aku sehat orang istirahat tadi. Tadi dicatat nih Pak Budiono itu dalam buku kurikulum Kementerian Agama di halaman 70 itu ada niat istirahat. Berarti ketika Kementerian Agama sudah memakai kurikulum itu sudah bisa dilaksanakan karena ketika merumuskan itu berdasarkan dari berbagai mazhab ulama itu akhirnya terumuskan dalam buku itu. Ada nih Bu ya, nanti biar bisa di grupnya oleh salah satu lagi. Kemudian musikat. Sama yang murul masih membawa kursi itu saja. Kursi roda tentunya ketika panjenengan membutuhkan dibawa. Karena kan murur itu enggak, saya sampaikan di awal tidak sendiri ya, konten mendampingi. Artinya ketika panjenengan membutuhkan, ketika turun dari bis perjalanan dari misal turun di depan, tendanya di belakang. Ketika panjenengan selalu pakai roda dan itu nggak bisa jalan sendiri mandiri, berarti harus pakai. Di sana nggak ada, berarti harus bawa sendiri dari rumah. Dan tetap ada tulisannya, karena kan misalnya banyak orang ketika panjenengan nggak ada tulisannya dipakai hilang. Jadi meskipun murur yang dibawa sebagai kebutuhan pribadi salah satunya kursi roda tetap dibawa. Ada nih ya Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sih usah. Masih kan. Oh, gitu. Bantuan Pak Haji. Alhamdulillah. Paham nggih? Udah kok kene ngantek ning Arafah, ngantek ning Mina, nek Musdalifah kok amor. Lek iso kan bersama. Wonten nggih, paham nggih? Sing ngersakne balang jumroh diwakilkan petung karo matur ketua rombongan karo wargu nanti ben diatur. Sing sir umrohe tawaf apa jenenge? Waduh.
nanti kita usahakan Tuargu Rembong, nanti kita bantu. Kalau nanti tidak boleh karena peraturan, ya tetap kita pakai aturan yang dorong sana. Kalau kita bisa, Ketua Arku dan anggota bisa bantu, ya kita bantu supaya lebih ringan. Saya ditampi nggih? Saya ditampi nggih? Nggih. Toyo iki lho. Genderane apa putih, apa kuning, apa sama wis gak gawe gendera. Genderane manut kapilah, manut sing ngatur nggih rombongan kono. Paham nggih? Paham. Iki kuning apa judak enek padha genderane. La ilaha illallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak ada. Bahasa teman-teman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, para nabi, para wali, para sahabat, para syuhada, para tabiin, tiang bakal tanah Mekah, Madinah, Mustalifah, Mina. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa dumateng tiang sebuah kali kita leluhur kita lan seduluripun jamaah haji lan pelayan petugas haji. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa dumateng kita sedaya lan keluarga kita, putra kita sedaya lan jamaah lan sedaya jamaah dan keluarga dan dugi dipun tata dipun rasa diri Gusti Allah paring selamat paring sehat paring paring gangsar saking ngendakaken sunah rukun wajibun haji sedaya paring selamat kundur kaji mabrur lan mabrurah. Lahumul Fatihah. Wasal dalam jawab perusahaan masyarakat tapi auliya ilmu ma'adilin wal-ma'adilin wal-ma'adisin wa jam'il muslimin wal-muslimat wal-berat al-kiamat wa ikrauta Sayyidina Jibril wa Mikael wa Israel dan karena kira-kira malik dua ma'adudin wa ilah terus Sayyidina malaikat mulhim, malaikat qasim, malaikat kafadoh ma'adudin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Istaghfiru rabbakum innaka ghaffarun. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah.